Presiden Prabowo mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih. Diguyur hujan, Jakarta terendam banjir. Kurma salah satu ciri khas di bulan Ramadan. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Malam edisi 4 Maret 2025. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Isahkan, kita simak Berita Nasional Malam selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di puluhan ribu desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 3 Maret 2025. Pembentukan koperasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat. Untuk mendukung pendanaan program ini, pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada. Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara juga akan turut berperan melalui skema cicilan selama 3 hingga 5 tahun agar koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal. Setiap desa diperkirakan akan mengeluarkan anggaran hingga 5 miliar rupiah dalam 5 tahun ke depan. Dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap sistem pertanian dan distribusi pangan di desa menjadi lebih terintegrasi. Program ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi yang merugikan produsen dan konsumen, sehingga harga barang di tingkat masyarakat menjadi lebih terjangkau. Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa, ya. Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada, sudah dibentuk nanti badan koperasi, ya. Bikin gudang di situ dengan ada 6 gerai, sehingga nanti di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa itu. Kira-kira itu intinya, saudara-saudara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, ribuan pekerja PT Sritek yang sebelumnya terkena PHK dipastikan akan kembali bekerja dalam 2 minggu ke depan. Kepastian ini diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek yang sebelumnya terkena pemutusan hubungan kerja dipastikan akan kembali dipekerjakan dalam 2 minggu ke depan. Kepastian ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli usai menghadiri rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Koordinator Serikat Pekerja Sritek Group Slamet Kaswanto dan Kurator Nurma Sadikin di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 3 Maret 2025. Yasirli mengapresiasi komitmen dan langkah yang dilakukan kurator dalam upaya mengembalikan pekerja ke pabrik. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kelegaan bagi ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan akibat krisis yang melanda Sritek. Pemerintah berkomitmen mengawal pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak PHK, termasuk manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. Atas dukungan Bapak Presiden, Bapak Mensesnek, Bapak Menteri BUMN, tidak lupa juga Bapak Menko Perekonomian dalam penanganan kasus PT Sritek Group. Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja
akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena. Sebelumnya, pabrik Sritek di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah resmi berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025. Akibat kepahilitan perusahaan, lebih dari 10.000 karyawan Sritek Group terpaksa mengalami PHK pada Januari dan Februari 2025. Ya, Golkar mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dalam pemberantasan korupsi sesuai Asta Cita ke-7 untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Golkar mengambil sikap mendukung pemerintah Prabowo Gibran dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan Asta Cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi, politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Wakil Ketua Umum Golkar, Idrus Marham, mengatakan Golkar akan terus mengikuti instruksi Presiden Prabowo untuk membersihkan diri dari korupsi atas instansi yang dipimpin para kader Golkar. Idrus Marham menambahkan Presiden Prabowo sangat serius untuk menjalankan visi misinya yang merupakan instruksi langsung kepada para menterinya untuk membersihkan kementerian dari korupsi. Ya, pertama adalah bulan Ramadan adalah momentum untuk melakukan gerakan amal soleh, gerakan karya kekaryaan, gerakan berpastabikul khairat. Karena itu diinstruksikan kepada seluruh kader Partai Golkar ada di tengah-tengah rakyat melakukan gerakan itu. Golkar juga menjadikan momentum bulan Ramadan sebagai momentum untuk beramal soleh bagi para kadernya dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dari Jakarta, Dewa Acan, Berita Nasional TV. Ya, operasi Pasar Gerai Agripos, gerakan pangan murah di kantor pos Solo diserbu masyarakat. Stok bahan pokok makanan yang disediakan selalu ludes dibeli warga. Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro Resti Widya Putri meninjau langsung pelaksanaan operasi Pasar Pangan Murah di kantor pos Solo, Jawa Tengah. Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro Resti Widya Putri memantau pelaksanaan operasi pasar di kantor pos Solo, Jawa Tengah sebagai upaya menjaga harga bahan pangan terjangkau, utamanya selama bulan Ramadan dan Lebaran 2025. Operasi pasar dengan Pos Indonesia ini merupakan program kerjasama lintas kementerian yang melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pertanian. Tujuannya agar harga bahan-bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi momentum Ramadan dan Idul Fitri 2025. Dalam hal ini, masyarakat juga tidak perlu repot untuk bisa turut dalam operasi pasar tersebut. Masyarakat hanya perlu membawa KTP saja saat datang ke kantor pos. Terkait pembelian juga dibatasi dengan tujuan mencegah penyalahgunaan atau dijual kembali. Untuk diketahui, operasi pasar dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan periode Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadan dan Idul Fitri 2025 digelar setiap hari sejak 24 Februari lalu hingga 29 Maret mendatang di kantor pos di seluruh Indonesia. Di Kota Solo salah satunya digelar di kantor pos Solo kawasan Geladak. Komoditas yang disediakan adalah gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram, minyak goreng minyak kita Rp14.700 per liter, daging ayam ras beku Rp34.000 per ekor, daging kerbau beku Rp75.000 per kilogram, beras SPHP Rp12.000 per kilogram, dan bawang putih Rp32.000 per kilogram. Jadi saya diberi amanat sebagai Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia ingin memastikan bahwa harga bahan pokok yang dijual di operasi pasar itu sesuai dengan harga yang sudah kami rapatkan. Terkait pengawasan harga, pemerintah terus memantau ketersediaan stok dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran program ini. Tim dari lintas kementerian juga memantau ke lapangan untuk memastikan program berjalan dengan baik. Adanya operasi pasar serentak ini diharapkan selama Ramadan dan Lebaran, semua harga bahan pokok pangan bisa stabil terjangkau dan menjaga inflasi tetap terkendali. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri membongkar praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang diduga melibatkan pegawai PT Pertamina Patraniaga di kawasan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Modusnya, para terduga pelaku ini memindahkan BBM jenis solar subsidi ke dalam truk tangki non-subsidi di sebuah gudang dan menjual solar tersebut kepada penambang dengan harga non-subsidi yang menyebabkan negara merugi hingga ratusan miliar rupiah. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah truk tangki Pertamina yang mengangkut ribuan liter BBM jenis solar subsidi masuk ke dalam gudang penimbunan BBM
yang berada di wilayah Balandete, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Di sana para terduga pelaku memindahkan muatan truk tangki Pertamina subsidi ke dalam truk tangki non-subsidi dengan menggunakan mesin penyedot dan disalurkan melalui selang untuk selanjutnya dijual kepada pemilik tambang dan pemilik kapal dengan harga non-subsidi. Dalam rilisnya pada Senin siang, Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol Nunung Saifuddin mengatakan dari temuan praktik ilegal ini, pihaknya telah mengantongi beberapa nama terduga pelaku, di antaranya pemilik SPBU atau SPBN, penyedia atau pemilik truk tangki, dan seorang pegawai PT Pertamina Patraniaga yang ikut serta membantu untuk mendapatkan BBM solar subsidi dari PT Pertamina Patraniaga. Modus yang digunakan para terduga pelaku adalah dengan membelokkan truk tangki yang mengangkut ribuan liter solar subsidi yang diambil dari pool terminal Kolaka ke sebuah gudang penimbunan bahan bakar jenis solar yang telah disediakan oleh para terduga pelaku. Setelah selesai memindahkan ribuan liter solar subsidi tersebut ke dalam truk tangki non-subsidi, kemudian para pelaku menjualnya dengan pemilik tambang dan pemilik kapal dengan harga non-subsidi. Untuk mengelabui pantauan dari PT Pertamina Patraniaga, para terduga pelaku mematikan GPS yang terpasang di truk tangki tersebut. Dan selama 2 tahun melakukan kegiatan ini, para terduga pelaku diduga meraup keuntungan senilai 105 miliar rupiah lebih. Randi, bagaimana tadi kita sampaikan bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi atau P35 yang berasal dari full terminal BBM Kolaka di bawah kendali PT Pertamina Patraniaga Operation Region 7 Makassar yang seharusnya dikirim kepada stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan SPBN, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, agen penyaluran minyak dan solar atau APMS disalahgunakan dengan cara dibelokkan ke gudang penimbunan tanpa perizinan, dan selanjutnya isi muatan solar tersebut dipindahkan langsung ke mobil tangki solar industri. Mobil tangki yang kepala biru itu khusus untuk solar industri, kemudian dijual kembali dengan harga solar industri atau non subsidi kepada para penambang yang melakukan kegiatan penambangan, dan juga dijual kepada kapal takbut dengan harga solar industri tentunya. Dalam waktu dekat, penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri akan memanggil seluruh terduga pelaku untuk dimintai keterangan terkait kegiatan ilegal ini dan selanjutnya menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, banjir setinggi 60 cm akibat luapan Kali Angke yang memutus akses Jalan Ciledug Raya, tepatnya di depan Komplek Ciledug Indah 1 pada Selasa 4 Maret 2025 pagi. Akibatnya ratusan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ini terpaksa putar balik karena tidak dapat melintas. Berdasarkan pantauan tim liputan Mahendra Dewanata, banjir mulai menggenangi jalan sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, menghambat aktivitas warga yang hendak berangkat kerja. Beberapa pengendara sepeda motor yang nekat menerobos genangan mengalami mogok sehingga menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Pihak kepolisian turun langsung ke lokasi untuk mengurai kemacetan dan menghimbau warga agar tidak memaksakan diri melewati jalur yang tergenang banjir. Hingga siang hari, genangan air masih tinggi dan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Warga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan mencari jalur alternatif untuk menghindari banjir. Dari Jakarta, Dewa, Berita Nasional TV. Ya, Gubernur Jawa Barat akan evaluasi tempat wisata dan realokasi anggaran untuk penanganan bencana menyusul sejumlah peristiwa banjir yang terjadi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti bencana di Bogor Raya yang menyebabkan ratusan warga terdampak dan 1 orang meninggal dunia akibat banjir bandang. Pemprov Jabar menganggap realokasi harus segera dilakukan di mana sarana rekreasi yang ada di puncak Bogor diduga menjadi dalang banjir bandang yang melanda Kabupaten Bogor. Ditemui awak media seusai memimpin kegiatan rapat di kantor DPRD Jawa Barat, pihaknya pun tidak segan akan menindak tempat wisata yang menyalahi aturan. Selain itu, Gubernur juga menyoroti perubahan peruntukan lahan oleh PT PN dari area perkebunan menjadi area rekreasi.
Evaluasi terhadap PT Perkebunan Nusantara atau PTPN bisa berujung pada pencabutan izin tergantung rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau saya sebagai gubernur, kalau areal itu ternyata mengurangi daya resapan air dan menimbulkan bencana, nggak ada masalah kok dievaluasi. Termasuk swasta menurut Pak ya? Swasta juga harus berani mengevaluasi mana yang lebih didulukan, keselamatan warga atau hanya sekedar kesenangan hanya beberapa orang. Keselamatan warga lebih utama dari apapun. Rencananya, pada Kamis tanggal 6 Maret 2025 bersama Menteri Lingkungan Hidup akan melakukan inspeksi lapangan dan mengambil keputusan penting terkait bencana yang terjadi di kawasan Bogor Raya. Dengan langkah ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup di tengah maraknya pembangunan tempat wisata yang berpotensi menimbulkan bencana. Dari Bandung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, meluapnya Kali Pesanggerahan membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam, seperti halnya di perumahan IKPN Bintaro. Sebanyak 300 kepala keluarga terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai hampir 3,5 meter. Inilah pantauan udara komplek IKPN Bintaro, Pesanggerahan ke Jakarta Selatan saat tergenang banjir. Sebanyak 625 kepala keluarga terdampak. Sejumlah kendaraan milik warga yang tidak sempat dipindahkan terendam banjir. Sejak pukul 12 malam Selasa dini hari, air mulai memasuki perumahan di mana lokasi memang kerap menjadi langganan banjir kiriman dari Sawangan, Depok. Sebanyak 8 RT di RW 04 terdampak banjir meluapnya Kali Pesanggerahan. Sebanyak puluhan personil dari Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD dikerahkan. Warga yang rumahnya terdampak terpaksa harus memindahkan kendaraannya ke tempat yang lebih tinggi. Meskipun ketinggian air cukup tinggi, sejumlah warga bertahan di lantai 2 rumahnya. Dari Jakarta, tim redaksi Berita Nasional TV melaporkan. Sementara itu, akibat hujan deras di daerah Bogor, Jawa Barat, air kiriman kini membanjiri area lantai dasar Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Akibatnya pengiriman barang, pakaian, para pedagang terpaksa tidak berjualan selama air di area pasar surut. Selasa dini hari hingga Selasa pagi banjir nampak timbul di area lantai dasar Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banjir tiba di area pasar ini timbul pada pukul 3 dini hari. Hingga saat ini ketinggian air berskala tinggi mencapai 70 cm. Air banjir ini juga disebabkan oleh meluapnya Kali Pesanggerahan yang tak jauh dari pasar tersebut. Diketahui pada Selasa dini hari hujan lebat di kawasan Bogor, Depok, Jawa Barat, serta ibu kota Jakarta membuat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir kiriman daerah Bogor. Adanya banjir di Pasar Cipulir D area lantai dasar membuat para pedagang tidak berjualan. Menurut seorang pedagang juga dikhawatirkan air terus tinggi sehingga terpaksa tidak berjualan selama air ini surut hilang. Tadinya mengirim buat ke toko, berhubungan banjir ya nggak bisa masuk mobilnya. Ini dia rendam pasar atau gimana sih? Pasar ya, Pasar Cipulir ini. Pasar Cipulir. Ya. Di dalam, Pak. Tahu nggak tadi pas mau ngirim sih banjir? Iya, saya kira udah banjir. Saya kira udah banjir sih. Kayaknya dari semalam ya. Jadi hambatan nggak di Bang? Ya. Jadi hambatan nggak sih Bang kalau ada banjir ini? Ya iyalah, ini aja barang dari toko saya mau pulang lagi. Dapat ntar malam hujan lagi kan. Pasti diangkut lagi? Iya, mau pulang lagi barangnya. Ini ditutup apa gimana? Ditutup sementara berarti? Oh ya, kalau hari ini mah kita nggak jualan, nggak bisa. Kalau enggak tokonya tempat apa? Di sini baju gamis dan anak-anak yang satu lagi ada 2. Ini rencananya tutup sampai berapa hari? Oh, kita besok buka kalau seandainya udah surut. Oh, berarti tergantung surut ya? Ya, tergantung surut. Cuma masalahnya kita ngeri tinggi ya, takutnya barang kita kena nih. Oke, ada hambatan nggak sih Pak? Atau jadi rugi gitu kalau banjir gini? Ya rugi mah ya. Kalau rugi mungkin kalau yang kena ya, yang airnya masuk ke dalam itu pasti rugi kan, karena barang dia kena, paling gamis-gamis. Ya alhamdulillah sih yang di sini enggak, tapi nggak tahu yang di sini saya lagi dibongkar nih. Meski banjir melanda, para pedagang juga kini pasrah dan tidak berjualan. Hanya berharap kepada pemerintah bisa lebih serius menangani banjir yang kerap ada di ibu kota Jakarta. Sementara adanya banjir di Pasar Cipulir juga membuat arus lalu lintas di sekitar mengalami kemacetan cukup panjang. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Ya pemirsa, salah satu buah yang terkenal di bulan suci Ramadan adalah kurma. Kurma juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Manfaat mengkonsumsi buah kurma bagi kesehatan yang dapat menyeimbangkan tingkat keasaman darah saat berbuka puasa. Nah pemirsa, Ramadan ini tak lengkap rasanya bila tidak ada buah kurma. Dan buah kurma ini menjadi buah yang sangat identik sekali saat bulan Ramadan. Dan saat ini saya tengah berada di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan kita akan berbincang langsung dengan penjual di pasar toko kurma ini. Nah, halo Mbak, selamat pagi. Selamat pagi kembali Kak. Namanya siapa Mbak? Namanya Puput Kak. Puput. Iya. Mbak Puput, ini kira-kira di sini kan banyak sekali jenis buah kurma di sini ya. Iya betul. Kira-kira yang paling khasnya nih apa? Yang paling favoritnya nih Yang apa? paling favorit di bulan puasa ini ya Kak. Kebanyakan ambilnya tuh kurma mijo Kak, nyari-nyarinya Kak. Mijo apa Iya. itu Kak? Kurma mijo, kurma yang gede-gede gitu Kak. Kurma yang gede-gede. Iya, yang jumbo-jumbo. Boleh dicontohnya mana ya? Nih, Sebelah sini ya. ada yang ini kurma mijo Palestina. Ada juga yang kurma mijo yang dari California juga dia. Nah ini kan berbeda ya Mbak. Kira-kira apa yang membedakan jenisnya ini Mbak? Apakah ada rasanya yang berbeda atau lebih manis atau bagaimana? Untuk perbedaan dari Palestina sama yang California itu, kalau California itu dia lebih empuk, lebih lembut, dan untuk yang Palestina dia lebih kekering Kak. Manisnya tuh worth it, dua-duanya juga manis pas. Banyak banget Kak manfaatnya, dari mulai fisik kita yang kuat tentunya, terus sama memurnikan kesehatan kita dari seluruh tubuh, dari untuk pencernaan juga bisa mencelancakan pencernaan. Oke, baik pemirsa, itulah buah kurma menjadi sangat istimewa di bulan Ramadan ini, dan tentunya dengan sejuta manfaat dan pastinya bisa menjadi pelengkap dan juga teman untuk menikmati berbuka puasa. Dan tidak hanya itu pemirsa, di sini juga menjual banyak sekali seperti sejadah dan juga ada kacang di sana. Terus juga ada berbagai perlengkapan seperti teko dan yang lainnya. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, setiap bulan suci Ramadan, Masjid Raya Al-Masun, Medan, Sumatera Utara ini memiliki tradisi menyiapkan ribuan porsi bubur sop sebagai menu berbuka puasa maupun untuk dibagikan pada warga sekitar masjid. Tradisi memasak bubur sama tuanya dengan Masjid Raya Al-Masun yang didirikan Sultan Delhi pada tahun 1909 Masehi. Rasanya yang sedap dan menyehatkan badan ini membuat warga dari segala usia rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan semangkuk bubur sop ini. Usai sholat zuhur, kesibukan memasak bubur sop khas Masjid Raya Al-Masun dimulai. Sembari menunggu air di dalam 2 kuali yang usianya sama dengan Masjid Raya mendidih, disiapkan semua bahan bubur sop. Beras yang telah dicuci bersih kemudian dimasukkan dalam kuali berisi air panas. Menyusul potongan kentang dan wortel, sambil terus diaduk dan dimasukkan potongan daging dan bumbu merica. Setelah 1 jam diaduk, adonan bubur ditaburi daun sop dan bawang goreng. Kemudian siap dibagikan dan disajikan untuk menu berbuka. Hamdan, juru masak bubur sop, menjelaskan bahwa bubur sop ini menjadi spesial karena proses pembuatannya yang mempertahankan tradisi memasak menggunakan tungku raksasa dan kayu bakar. Ini itu diperkirakan lebih kurang untuk 1.000 porsi. Tapi ini kan terbagi 2. Sebagian untuk dibawa pulang oleh masyarakat, dan sebagian untuk jemaah yang berbuka puasa di Masjid Raya Al-Masun. Sementara itu, menurut warga, menu bubur sop bisa bertahan lama karena rasanya yang sedap dan khasiatnya yang menyehatkan badan setelah seharian berpuasa. Tak heran jika masyarakat dari anak-anak hingga kakek nenek bersedia berdesak-desakan untuk mendapatkan 1 porsi bubur sop yang bisa dibawa pulang secara gratis. Das ini sudah lama adanya. Jadi itu khusus untuk Masjid Raya ya, itu sudah memang ada dari semenjak, dan itu memang
satu tradisi ya, satu tradisi dan satu kenikmatan untuk memang berbuka dengan bubur pedas ini. Saya nggak tahu yang lain bagaimana, tapi kalau saya sangat. Bagi warga yang ingin berbuka puasa di masjid, pengurus Masjid Raya juga menyiapkan sepiring bubur sop dan secangkir teh manis untuk berbuka puasa. Dari Jakarta, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.